Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 10, tugas besar graf dan matriks. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Putri Sari dengan NIM 121160003, Vino Deltayana 121160055, dan Eni Perlov 121160088. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai matriks ketetanggaan dan nilai determinan pada graf sapu. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki banyak manfaat guna menyelesaikan suatu masalah. Salah satu cabang dari matematika adalah teori graf. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Representasi dari graf adalah menyatakan objek sebagai titik atau vertex, dan hubungan antar objek dinyatakan sebagai garis atau edge. Salah satu konsep yang dipelajari dalam teori graf yaitu nilai-nilai determinan matriks ketetanggaan dari suatu graf. Matriks ketetanggaan merupakan salah satu matriks yang diperoleh dari mempresentasikan suatu graf dengan cara melihat hubungan antar simpul yang ada pada suatu graf tersebut. Tujuan yang pertama, menerapkan teori graf dan matriks untuk graf sapu dengan adanya matriks ketetanggaan dan determinan matriks. Yang kedua, membahas pembentukan graf sapu yang terbentuk dengan sesuai definisi. Yang ketiga, menganalisis nilai determinan serta teorema yang didapatkan dari keseluruhan matriks ketetanggaan graf sapu. Definisi graf sapu. Graf sapu BNM adalah graf khusus dari graf caterpillar. Graf caterpillar juga merupakan keluarga dari graf pohon di mana sejumlah titik hanya dihubungkan pada satu titik ujung dari tulang belakang. Untuk yang selanjutnya adalah 10 contoh graf sapu BN, M dan matriks ketetanggaan dari MBN, M. Sesuai dengan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa graf sapu adalah sejumlah titik yang dihubungkan pada satu titik ujung dari tulang belakang PN. Nah, untuk contoh yang pertama ini adalah graf B2,2, dengan nilai N adalah 2 dan M adalah 2. Bentuk dari graf B2,2 ini memiliki 4 jumlah titik. Sedangkan untuk matriks ketetanggaannya dapat kita lihat pada layar. Karena baru diperlihatkan satu contoh, jadi belum terlihat seperti apa bentuk dari pola matriksnya. Yang kedua ini ada graf B3,2. Untuk graf B3,2 memiliki sebanyak 5 buah titik, yaitu hasil jumlah dari N dan M-nya. Untuk matriks ketetanggaannya seperti yang terlihat pada layar. Untuk yang ketiga ada graf B3,3. Untuk graf B3,3 ini memiliki 6 buah titik. Sedangkan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Yang keempat ada graf B2,3. Untuk graf B2,3 ini memiliki sebanyak 5 buah titik, dan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Yang kelima ada graf B2,4. Untuk graf B2,4 memiliki sebanyak 6 buah titik, sedangkan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Yang keenam ada graf B3,4. Untuk graf B3,4 ini memiliki sebanyak 7 buah titik. Untuk bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. 7. Ada graf B4,4. Untuk graf B4,4 memiliki sebanyak 8 buah titik, sedangkan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Yang kedelapan ada graf B3,5. Untuk graf B3,5 ini memiliki 8 buah titik, sedangkan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Yang kesembilan ada graf B4,5. Untuk graf B4,5 memiliki sebanyak 9 buah titik, dan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir ada graf B5,5. Untuk graf B5,5 memiliki sebanyak 10 buah titik, dan bentuk dari matriks ketetanggaannya dapat dilihat pada layar. Nah, setelah kita mencari matriks ketetanggaan dari masing-masing graf sapu, maka dapat diperoleh bentuk umum matriks ketetanggaan dari graf sapu serta partisi matriksnya. Yang dapat dilihat seperti di layar, bahwasanya bentuk umum matriks ketetanggaan dari graf sapu dengan B5,5 dengan diperoleh partisi dari bentuk umum matriks ketetanggaan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian B. Masing-masing dari bagian tersebut memiliki baris dan kolom 5,5.
Nah, setelah kita menentukan matriks ketetanggaan dari graf saku, Bn, M, maka kita dapat menentukan nilai determinan dari matriks ketetanggaan tersebut. Dengan determinan yang diawali Mb 2,2 sampai determinan Mb 5,5, ternyata memperoleh nilai determinan yang sama, yaitu adalah 0. Sehingga diperoleh juga dugaan nilai determinan dari matriks ketetanggaan pada graf saku Bn, M secara umum, yaitu determinan Mb, N, M sama dengan 0 untuk N lebih besar dari 2 dan M lebih besar dari 2. Setelah kita menentukan matriks ketetanggaan, nilai determinan, dugaan nilai determinan, dan bentuk umum beserta partisi matriks ketetanggaan, maka diperoleh teorema determinan matriks blok dalam pembuktian nilai determinan dari graf saku, yaitu jika P merupakan matriks serta B atau C merupakan matriks, atau maka determinan A, B, C, 0 sama dengan min 1 pangkat setengah dikali N pangkat 2 min 2N plus P pangkat 2 plus Q2 determinan B dikali determinan C, maka akan berlaku untuk matriks blok B dan C yang bujur sangkar. Dari pembahasan mengenai matriks ketetanggaan dan nilai determinan pada graf saku, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, dari beberapa banyaknya jenis pada graf saku merupakan salah satu contohnya. Graf saku adalah graf khusus dari graf caterpillar, atau graf caterpillar juga merupakan keluarga dari graf pohon, di mana sejumlah titik hanya dihubungkan pada satu titik ujung dari tulang belakang. Yang kedua, berdasarkan hasil determinan yang telah dilakukan pada graf B2,2 sampai dengan graf B5,5, yaitu bernilai 0, maka dapat ditentukan dugaan nilai determinan matriks ketetanggaannya secara umum yaitu M, B, N, M sama dengan 0. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menentukan matriks ketetanggaan dan nilai determinan pada graf saku. Sekian dari pembahasan kami mengenai matriks ketetanggaan dan nilai determinan pada graf saku. Kami dari kelompok 10 memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.